Nama saya Michael Ponelo, saya asal dari Manado. Dari masa kecil saya mengalami hal-hal yang sangat buruk, di mana papa dan mama saya berpisah. Papa menikah dan menikah lagi, mama juga nggak mau kalah. Mama saya berjuang mencari uang untuk menghidupi kami dengan cara yang salah. Mama saya juga adalah seorang pemabuk. Mama saya sebagai pekerja malam menjadi kurir bandar narkoba. Lalu dia menikah dan menikah lagi dengan tujuan dia mau menolong kami, anak-anaknya. Tetapi yang dilakukan oleh mama justru membuat hati kami terluka. Karena merasa terhina, merasa dipermalukan. Saya itu sangat marah sekali ketika saya ingat waktu saya sekolah. Lalu teman-teman saya katakan dia punya mama adalah Oh, itu saya berantem sampai berdarah-berdarah karena saya nggak terima. Bagi saya dan kakak saya, mama sudah membuat kami malu. Ya, kalau papa kita sudah nggak bahas karena bagi kami papa sudah seperti nggak ada gitu. Nah, pergaulan saya menjadi pergaulan yang buruk. Saya hidup di dunia preman. Dari remaja kami sudah berjuang sendiri. Kakak saya udah putus kuliah, saya udah putus sekolah. Lalu udah mulai mencari nafkah. Saya sudah menjadi perokok, saya sudah menjadi peminum. Bahkan saya juga sudah mengkonsumsi narkoba-narkoba jenis lain di usia di mana saya masih SMP. Dan saya menggunakan narkoba pertama kali bukan diajak oleh tetangga, bukan diajak oleh teman, tapi diajak oleh kakak saya sendiri. Dan saya pernah pakai narkoba bersama dengan mama saya. Saya itu dari SMP sudah rusak berat. Dari Manado saya ke Jakarta. Di Jakarta masuk ke dunia malam. Ya, kami pacari wanita. Lalu wanita itu kami pekerjakan sebagai pekerja malam. Nah, jadi itu menjadi motivasi kami. Dan kami hanya hidupnya pesta pora hampir setiap hari. Kami hanya menggunakan narkoba, mabuk-mabukan, lalu jadi bandar narkoba, mulai juga mendapatkan uang. Nah, kejahatan yang kami lakukan terus bertambah. Saya coba sempat pernah mau mencari Tuhan. Saya pernah datang di gereja, tapi saya ditolak. Ketika saya masuk di gereja itu, setelah ibadah malah saya diusir. Pendeta mengatakan, kamu datang di gereja bikin takut jemaat yang saya layani. Saya keluar dari gereja itu, saya lebih hancur lagi kehidupannya. Nah, di dalam pikiran saya begini, ya mungkin saya sudah ditakdirkan seperti ini. Ya mungkin saya akan mati dengan narkoba, mungkin saya akan menjadi orang yang jahat. Ya udah, mungkin ini udah jalan hidup saya. Saya jadi agen penyedia penari striptis. Saya hidup di dunia mafia. Saya masih begitu muda, tetapi saya sudah berteman dengan mafia besar di kota Jakarta. Ya, bersama dengan kakak saya juga. Akibat dari menggunakan narkoba, ya, ada yang namanya paranoid. Ya, paranoid, rasa takut yang berlebihan disebabkan oleh karena kami itu terlalu sering menggunakan narkoba. Saya kalau pergi di tempat keramaian, saya akan lihat orang-orang yang ada di sekitar situ, mereka seperti mau membunuh saya. Pernah saya pukul orang, saya kejar orang pakai pisau. Saya pikir dia mau bunuh saya, padahal enggak. Jadi saya sebenarnya menggunakan narkoba itu sudah mau hampir jam 7:05. Jam 7:05 itu miring. Saya ini sudah mau hampir gila dengan narkoba. Orang bicara sama saya baik, saya bisa salah ngerti. Ya, jangankan dia melotot, dia senyum saja, saya bisa tampar orangnya. Nah, hal itu membuat saya merasa tidak ada kenyamanan. Satu titik di mana saya mengalami yang namanya pemulihan. Pada waktu saya sedang menggunakan narkoba, sebenarnya keadaan itu saya lagi frustasi gitu. Saya ingat di salah satu diskotik terbesar di Jakarta. Ya, kami sedang karaoke dengan teman-teman preman semua. Nah, pada waktu itu nyanyi lagu band Ungu. Lagunya begini, andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon
Tuhan tolong panjangkan umurku, aku takut akan semua dosa-dosaku. Ampuni aku. Waktu nyanyi itu, mata saya ini mulai berkaca-kaca dengan air mata. Saya malu sama teman-teman, padahal saya baru pakai narkoba. Saya masuk ke kamar mandi, saya nangis. Saya katakan begini, Tuhan, saya pengen cari Engkau. Saya pengen mau berubah. Tapi saya nggak menemukan. Justru saya ditolak dari gereja. Padahal satu waktu mungkin saya akan ketemu sama kamu gitu. Tuhan, ubahkan saya. Saya doanya begitu. Saya nangis, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau berhenti pakai narkoba. Itu waktu itu ya. Saya katakan saya mau berhenti pakai narkoba. Ini yang menjadi terakhir. Ya, saya katakan ini yang menjadi terakhir. Ya, 2 hari kemudian justru saya pakai lagi. Saya janji lagi sama Tuhan, saya mau mencari Tuhan. Itu dalam pikiran saya. Nggak sampai 1 minggu pakai narkoba lagi. Ya, narkoba itu mau berhenti tidak semudah membalik telapak tangan. Narkoba itu mengikat. Dan saya nggak bisa lepas. Saya mencoba berulang kali. Saya coba untuk menjadi hidup yang baik karena saya sudah bosan dengan kehidupan yang hancur. Saya coba untuk bagaimana saya belajar berhenti dari kejahatan-kejahatan saya, tapi nggak bisa. Semakin saya mau berhenti, semakin saya menjadi jadi. Semakin saya berjuang mau keluar, semakin saya tenggelam. Saya semakin jahat. Saya semakin rusak. Dan saya semakin merasa bersalah, merasa tertuduh, namun nggak ada solusi. Pengen mati rasanya. Saya ingat waktu itu saya sangat berdosa sekali. Waktu itu ada di daerah Bali. Saya jam 10 pagi, saya berdoa. Saya berdoanya begini. Tuhan, Engkau ada. Tolong ubahkan saya. Saya sudah coba mau berubah, tapi saya nggak bisa. Berulang kali saya coba, saya nggak bisa. Saya selalu jatuh, saya selalu melakukan hal yang jahat. Aku pengen berubah, Tuhan. Bukankah Engkau berkuasa menentukan langkah seseorang? Tentukanlah saya di jalan yang benar. Itu saya berdoa demikian. Tentukanlah saya di jalan yang benar. Aku mau hidup benar. Tuhan, aku minta ampun, aku banyak dosa. Mulai hari ini Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Ketika saya katakan itu, saya merasa seperti ada yang peluk saya. Saya merasa seperti ada yang menerima saya. Ketika saya berkata, Tuhan, ini hidupku. Saya nangis di kondisi pada waktu itu. Lalu saya menjalani proses dari Tuhan. Mulai pada waktu itu pekerjaan saya banyak masalah. Terjadi masalah di diskotik gitu. Dan saya harus jadi buronan. Saya lari dari pulau satu ke pulau yang satu. Sampai ke pulau lagi yang satu. Saya jadi buronan waktu itu saya lari sampai ke Palembang. Nah di Palembang ya, saya dibawa untuk masuk ke sekolah Alkitab. Saya masuk sekolah Alkitab masih gondrong, masih jahat sebenarnya. Tapi ya mungkin ini jawaban doa saya pada Tuhan pada waktu saya katakan, Tuhan ini hidupku, tentukan jalan hidupku di jalan yang benar. Saya itu ikut ibadah, nangis terus. Saya teringat dengan dosa-dosa saya, di situ penyesalan itu terus ada. Saya teringat dengan keluarga saya, teringat dengan mama saya, teringat dengan papa saya, teringat dengan kakak saya. Dan saya selalu menangis. Lalu saya katakan, Tuhan, aku minta ampun sama Tuhan. Aku berdosa. Aku minta ampun sama Tuhan. Aku baru sadar sekarang. Saya belajar firman Tuhan. Lalu saya temukan itu ayat dalam Mazmur 139. Ayat yang ke-13-14. Bahwa Tuhan menjadikan hidupku, menciptakan hidupku dahsyat dan ajaib. Berarti saya boleh ada di dunia ini bukan hanya karena papa dan mama saya. Jadi bukan alasan hidup saya hancur karena kesalahan papa dan mama. Mau papa mama saya bercerai,
Mau papa saya menikah berulang kali, mama menikah berulang kali, mau mama saya pelacur, mau mama saya jahat, mau papa saya model bagaimanapun, bukan alasan untuk saya hancur. Saya ngerti di situ. Lalu saya belajar firman Tuhan. Lalu saya boleh mengenal kasih. Dan saya boleh mengenal siapa Yesus itu. Ketika saya mengerti siapa Yesus itu. Yesus adalah juru selamat. Yesus memberikan pengampunan. Yesus memberikan keselamatan. Dia mengubahkan hidup yang gelap menjadi terang. Hidup yang lama menjadi baru. Saya alami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan benar kata firman Tuhan. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Satu orang percaya, satu keluarga diselamatkan. Saya mulai berdoa untuk mama saya. Saya berdoa buat papa saya. Saya berdoa buat kakak dan adik-adik saya. Keluarga saya mengalami pemulihan setelah saya selesai dari sekolah Alkitab. Doa saya ini dijawab. Saya ingat papa saya telepon saya. Saya cari nomor telepon juga mama. Saya minta maaf sama mama. Satu waktu saya harus pulang ke Manado. Saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu saya ingat peristiwa yang sangat menakjubkan. Papa saya, dia ulang tahun, dia undang semua keluarga dan saya ditelepon, dia bilang, kamu harus pulang. Saya ajak kakak saya, ada mama saya, lalu ada istri-istri dari papa saya. Semua datang sama anak-anak, datang bikin ibadah. Lalu papa saya katakan begini, kami mau menyanyi, alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Saya nangis, papa saya nangis. Waktu nyanyi, mama saya ikut nyanyi semuanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Saya benci sama papa, benci sama mama, benci sama istrinya. Ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan itu membawa kerukunan, membawa pemulihan. Saya terharu sekali. Lalu setelah saya mengalami pertobatan, saya juga berdoa buat teman-teman saya. Saya tidak mau menjadi orang yang egois, yang hanya berpikir saya sudah dipulihkan, ya udah cukup saya. Saya melayani teman-teman, banyak teman-teman saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya terus bersaksi sama teman-teman saya. Mereka yang ada dalam penjara saya kunjungi, mereka yang masih ada di dunia luar tapi di dalam kejahatan. Saya datangi, saya bersaksi bahwa Tuhan mampu memulihkan saya. Tuhan mampu membebaskan saya dari ikatan. Sekarang saya punya damai yang saya tidak pernah dapatkan di kehidupan saya yang jahat dahulu. Ya ternyata uang bukan segala-galanya, narkoba bukan segala-galanya, pesta pora bukan segala-galanya, harta bukan segala-galanya. Tetapi Yesus yang terindah, Dia boleh berikan saya damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini.